Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karamah Syekh Abdul Qadir. Apa itu karamah? Jika di dunia Nabi dan Rasul dikenal yang namanya mukjizat, maka di dunia wali dan para sufi dikenal dengan istilah karamah, atau yang dalam bahasa lain disebut dengan keramat. Karamah merupakan sebuah keistimewaan atau keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada para wali. Karenanya wajar kalau para wali dan sufi dikenal bisa melakukan sesuatu yang secara rasional nampak mustahil. Hal ini juga ada di dalam diri Syekh Abdul Qadir. Sebagai seorang wali dan sufi, Syekh Abdul Qadir dianugerahi oleh Allah beragam karamah. Secara etimologis, karamah mempunyai arti hormat, menghormati, penghormatan ataupun pemuliaan. Munculnya karamah pada diri seorang wali Allah adalah sebagai penghormatan ataupun pemuliaan terhadap dirinya dan sebagai isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bagi diterimanya eksistensi diri seorang wali tersebut di sisi Allah. Contoh kejadian yang dapat dikatakan sebagai karamah sangatlah banyak. Beberapa contoh dari para sahabat misalnya yang terjadi pada Usyad bin Hudayr ketika membaca surat Al-Kahfi. Para malaikat turun oleh sebab bacaannya tersebut. Contoh yang kedua adalah Imran bin Husain, malaikat memberi salam kepadanya. Contoh yang ketiga adalah Sa'ad bin Abi Waqqas, selalu dikabulkan doanya. Dan contoh yang keempat adalah Amir bin Furaihah, ketika syahid jasadnya diangkat oleh para malaikat. Dan hal ini pun dilihat oleh sahabatnya, yaitu Amir bin Tufail. Jadi, karamah merupakan suatu yang menyalahi adat, menyalahi common sense yang diberikan oleh Allah kepada wali ataupun kekasihnya untuk menguatkan dan mendukung dakwahnya di tengah masyarakat. Maksudnya bahwa Allah tak jarang membuat sesuatu yang nampak berbeda dan masuk kategori luar biasa ataupun amazing di tengah masyarakat umum melalui para hambanya yang soleh. Keluar biasaan ini biasanya berfungsi untuk mematahkan pembangkangan orang-orang sesat. Karamah biasanya diberikan oleh Allah kepada para hambanya yang soleh ketika dalam kondisi terjepit, atau untuk menunjukkan kebenaran tentang agama Allah, yaitu Islam, dan untuk mengalahkan fitnah dari musuh-musuh agama Allah. Karamah juga terkadang berwujud sebuah ilmu yang belum pernah terjadi atau sudah terjadi, akan tetapi tidak diketahui oleh masyarakat pada umumnya. Meski demikian, bukan berarti orang saleh atau orang kekasih Allah ini mempunyai ilmu gaib ataupun black magic. Ilmu dari Allah bisa diberikan Allah kepada para hambanya yang saleh melalui mimpi yang benar, inspirasi atau firasat keimanan. Misalnya seperti yang diriwayatkan oleh Aisyah bahwa Abu Bakar memberitahukan kepadanya bahwa janin yang dikandungan istrinya adalah perempuan. Hal itu dikatakan Abu Bakar kepada Aisyah waktu pembaringan kematian. Sesungguhnya keduanya adalah saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Maka bagilah sesuai dengan kitab Allah. Maka Aisyah berkata, "Ayah, sesungguhnya ia adalah Asma, siapakah yang lainnya?" Maka beliau mengatakan, "Ada dalam perut binti Khurijah, aku melihatnya wanita." Hadis riwayat Malik dalam Mutawatta. Az-Zarqani mengatakan, Ibnu Muzain mengatakan, sebagai ahli fikih kami mengatakan, itu adalah mimpi yang dilihat oleh Abu Bakar. Karamah bentuknya beraneka macam, dan karamah yang paling agung adalah mendapat kekuatan pertolongan dari Allah, bentuk taat dan terjaga dari kemaksiatan dan permusuhan. Diriwayatkan dari Sahal bin Abdullah bahwa dia berkata, barang siapa zuhud di dunia ini selama 45 hari dengan betul-betul tulus keluar dari hatinya dan ikhlas, maka ia akan memperoleh karamah. Barang siapa yang tidak memperoleh, maka zuhudnya tidak benar. Sahal pernah ditanya, bagaimana karamah itu diperoleh? Dia menjawab, dia harus mengambil apa yang dia kehendaki, seperti dia kehendaki, dan dari tempat yang dikehendaki. Sementara itu, di dalam Iqab al-Himam, salah satu syarah dari kitab Al-Hikam disebutkan bahwa secara umum karamah ada dua macam, yaitu karamah hissiyah, yaitu bersifat kasat mata ataupun jasmani, seperti orang yang bisa menghidupkan orang mati, berjalan di atas air, bisa menghilang dan sebagainya. Dan yang kedua adalah karamah ma'nawiyah yang bersifat rohani, seperti terbukanya hijab atau hati seseorang yang dinamakan dengan mukasyaf, tercapainya makam rohani yang tinggi, sampainya seseorang pada hakikat ilahiyah seperti yang diajarkan oleh Syekh Abdul Qadir dan sebagainya. Seseorang bisa mendapatkan karamah hissiyah jika dirinya telah keluar dari pakem dan kebiasaan yang berlaku di kalangan masyarakat umum.
Kebiasaan itu misalnya banyak makan, minum, tidur, berpakaian mewah, suka mengumpul dengan orang banyak, bahkan suka bermusuhan dengan orang lain, dan tenggelam dalam ritual-ritual syariat. Ketika orang pada umumnya makan dan minum setiap hari, tapi tiba-tiba ada orang yang tidak makan dan tidak minum setiap harinya, maka orang ini berarti mendapatkan karamah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang biasanya tidur setiap malam sampai pagi, tetapi dirinya malah tidak pernah tidur, melainkan berzikir dan beribadah semalam suntuk kepada Allah. Maka orang seperti ini juga diberi karamah oleh Allah. Adapun karamah ma'nawiyah diberikan oleh Allah kepada seseorang yang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan ma'nawiyah seperti cinta harta, suka dengan jabatan, suka dengan popularitas, meninggalkan berbagai macam penyakit rohani seperti hasud, ujub, riya, takut kelaparan, bohong, dan sebagainya. Jadi, jika ada orang yang bisa mencapai makam rohani seperti ini, di mana jiwa dan hatinya sudah tidak tertarik lagi dengan jabatan, harta kekayaan, popularitas, hatinya bersih sehingga tidak mempunyai rasa sombong, ujub, hasud, dengki, riya, dan sebagainya, maka pertanda orang tersebut telah diberi karamah ma'nawiyah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun bagaimanakah kita menyikapi karamah? Bagi kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mempercayai wujud karamah bisa dibenarkan. Bahkan kalau dikaitkan dengan bagian keimanan terhadap yang gaib sebagai tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harus hukumnya dan bisa wajib. Sebab sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, yang mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka. Jadi, kata Al-Quran, salah satu ciri orang yang bertakwa adalah meyakini hal-hal gaib. Karamah ini sesungguhnya persoalan gaib, karena itu wajib dipercayai keberadaannya, bahwa karamah itu benar adanya, bukan omong kosong atau hayalan. Karamah itu ada karena berasal dari Allah. Orang yang mengingkari keberadaannya dengan demikian sama saja mengingkari keberadaan hal-hal yang gaib. Jadi di dalam Islam, mempercayai keberadaan hal gaib itu bahagian dari ciri orang yang beriman dan bertakwa. Mempercayai keberadaan setan dan jin itu juga diwajibkan dalam Islam. Yang dilarang dalam Islam adalah mengikuti jejak dan langkah-langkah setan. Jadi mempercayai adanya karamah, termasuk karamah para wali dan para sufi, seperti karamah yang diberikan kepada Syekh Abdul Qadir, juga bahagian dari keimanan dalam Islam. Karenanya Al-Yafi'i dalam kitabnya Raudhur Riyahin menyatakan, sungguh sangat mengherankan orang-orang yang mengingkari adanya karamah para wali, padahal banyak disebutkan dalam beberapa ayat yang agung, hadis-hadis sahih, dan perkataan para sahabat yang terkenal dan dalam hikayat-hikayat yang berserakan. Al-Yafi'i melanjutkan, manusia dalam mengingkari adanya karamah ada beberapa bahagian, yaitu mengingkari secara mutlak adanya karamah, yaitu golongan mujassimah, golongan yang mempercayai adanya karamah pada orang yang terdahulu dan tidak mempercayai adanya karamah pada zamannya. Abu Hasan Asy-Syadzili mengibaratkan seperti Bani Israel yang membenarkan Nabi Musa ketika mereka tidak melihatnya dan mengingkari Nabi Muhammad SAW ketika melihatnya. Padahal Nabi Muhammad lebih agung dari Nabi Musa. Hal itu karena mereka dengki, golongan yang mempercayai adanya karamah pada zamannya tetapi tidak percaya adanya itu pada orang tertentu. Biasanya orang yang tidak mempercayai bahkan merendahkan karamah dikarenakan mereka menyamakan karamah dengan sihir, sebab keduanya sama dalam hal di luar rasionalitas dan nalar sehat manusia dan cenderung berbau mistik. Dengan logika demikian, maka mukjizat para nabi juga bisa dianggap sihir. Bahkan Al-Quran juga bisa menjadi sihir karena kandungannya juga banyak di luar rasionalitas manusia. Seperti jika orang dibacakan ayat-ayat tertentu dari Al-Quran, orang tersebut akan sembuh dari penyakit yang dideritanya. Jika demikian, apakah Al-Quran itu bahagian dari sihir hanya karena peristiwa tersebut tidak bisa dinalar? Jika Nabi Muhammad SAW di-Isra' Mi'rajkan oleh Allah dari Makkah sampai Sidratul Muntaha dalam waktu hanya beberapa menit saja, apakah peristiwa agung ini akan dianggap sebagai peristiwa yang penuh sihir hanya karena di luar batas rasionalitas manusia? Persoalan gaib termasuk karamah tidak mesti sihir karena tidak bisa dirasionalkan. Sihir atau tidak terletak pada apakah ia bisa dinalar secara rasional ataukah tidak, tapi lebih pada maknanya.
Apakah keajaiban atau keistimewaan itu untuk kebaikan, untuk kebenaran, ataukah justru untuk kemaksiatan dan keburukan? Karamah yang diturunkan oleh Allah kepada para wali bukan sihir, karena itu jelas berasal dari Allah dan digunakan untuk menegakkan kebenaran dan kebaikan, serta bukan sesuatu yang menyesatkan. Hal ini berbeda dengan sihir yang jelas berasal dari setan. Karena dari setan, sihir mendorong seseorang untuk berbuat jahat dan kemaksiatan. Karamah sebaliknya justru membawa seseorang untuk taat dan patuh kepada Allah, membawa seseorang pada kebaikan dan kebenaran, sebab karamah itu bersumber dari Allah, anugerah dari Allah. Karena itu, maka karamah tidak mendorong pemegangnya untuk berbuat kejahatan dan kemaksiatan. Karamah juga tidak menyesatkan manusia. Karamah diturunkan oleh Allah kepada hambanya yang dipandang memenuhi persyaratan. Allah tentu maha tahu siapa yang layak dan pantas menerima karamah. Jika di mata Allah seseorang hamba tidak layak menerima karamah, maka Allah tidak akan memberikan kepadanya. Karena seorang hamba yang secara kualitas rohani dan spiritual tidak memenuhi syarat, pasti tidak kuat, sehingga dampaknya dirinya akan menyalahgunakan karamah tersebut. Akhirnya karamah yang dimilikinya bukannya mengarahkan dirinya kepada kebenaran dan kebaikan, melainkan lebih kepada kemaksiatan dan kejahatan. Terkait dengan karamah versus sihir, para ulama sufi atau para ulama ahli hikmah sendiri sudah memberikan penjelasan yang jelas. Menurut mereka, perbedaan antara karamah dan sihir adalah bahwa jika sihir itu terjadi pada orang yang fasik, zindik dan kafir, dan orang-orang yang menyimpang dari syariat yang telah ditentukan. Adapun karamah hanya terjadi pada para hamba yang beriman dan dekat dengan Allah, bersih hatinya dari berbagai kotoran rohani dan berakhlak mulia. Mereka ini adalah para wali dan kaum sufi, serta orang-orang yang beriman dan soleh lainnya. Terkait dengan hal itu, Al-Yafi'i berkata bahwa kebanyakan orang yang ingkar dengan karamah ketika mereka melihat salah seorang dari wali dan orang saleh yang bisa terbang ke udara atau menampilkan hal-hal yang masuk kategori luar biasa menurut ukuran manusia biasa, mereka langsung mengatakan bahwa peristiwa tersebut adalah sihir akibat bantuan dari khadam, dari jin atau setan, lalu mengharamkannya. Padahal karamah itu semata-mata anugerah dan pertolongan Allah. Orang yang mengharamkan pertolongan Allah, kata Al-Yafi'i, merupakan orang yang mendustai kebenaran dengan nyata. Meski demikian, karamah memang harus dibedakan dengan istidraj, yaitu jebakan ataupun ujian. Baik karamah maupun istidraj sama-sama dari Allah, tetapi diperuntukkan untuk hamba yang berbeda. Karamah diperuntukkan untuk hamba Allah yang beriman dan bertakwa, dan secara rohani sangat dekat dengan Allah sehingga menjadi kekasih Allah seperti para wali dan para sufi. Sementara itu, istidraj diperuntukkan bagi orang yang keimanan dan ketakwaannya masih diragukan, atau orang-orang yang sesat dan hatinya masih kotor. Istidraj digunakan untuk menjebak atau menguji seseorang supaya dirinya semakin lalai dan lupa daratan, sehingga pada akhirnya ia akan terjerumus ke dalam jurang kesengsaraan yang sangat dalam. Misalnya, ada orang yang diuji atau dijebak oleh Allah dengan diberi keistimewaan berupa tidak mempan bacok, bisa berjalan di atas air, bisa menghilang dan sejenisnya. Tapi Allah memberikan keistimewaannya tersebut tujuannya adalah untuk menjebak atau mengujinya agar sombong atau semakin besar sombongnya. Dengan keistimewaan tersebut ia semakin lupa diri dan takabur. Maka ketika ketakaburannya sudah mencapai puncak, ia akan dihancurkan dan dihinakan oleh Allah. Ia akan dijerumuskan oleh Allah ke dalam jurang penderitaan yang sangat dalam. Sama saja dengan orang yang asalnya miskin lalu diberi ujian oleh Allah dengan harta yang banyak dan jabatan yang tinggi. Tujuannya adalah untuk menguji tingkat keimanan orang ini. Bagaimana ia menyikapi harta dan jabatan itu. Ketika dirinya bisa bersikap baik dalam menggunakan harta dan jabatan, tetap rendah hati, semakin dermawan, suka menolong dan semakin patuh kepada Allah, maka tandanya ia lolos dari jabatan. Namun sebaliknya, jika dengan karunia tersebut dirinya semakin lupa diri sehingga suka bermaksiat dan takabur, maka itu pertanda ia tidak lolos dari jebakan. Saat itulah ia akan dijatuhkan dan dinistakan oleh Allah. Harta kekayaannya dan seluruh jabatannya akan dicabut kembali, atau ia sendiri akan ditimpa musibah yang luar biasa besar. Itulah istidraj. Karamah juga bisa menjadi istidraj untuk menguji kadar keimanan dan perilaku seseorang.
Bagi seorang wali atau sufi, ketika dirinya diberi karamah oleh Allah, ia juga menganggapnya sebagai ujian. Karenanya, wali atau sufi itu justru semakin takut dengan anugerah tersebut. Sehingga karena saking takutnya, para wali dan sufi pun berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan karamah dan keistimewaan yang dianugerahkan oleh Allah kepadanya. Mereka juga semakin mendekatkan diri kepada Allah agar karamah yang diberikan kepadanya tidak mencelakakan. Ini berbeda dengan orang-orang yang tidak mempunyai kadar keimanan dan moralitas yang mumpuni. Baru diberi karamah sedikit saja, ia langsung sombong, suka pamer, petentang-petenteng, dan merasa dirinya paling hebat sedunia. Akhirnya, karamah yang diberikan kepadanya pun menjadi ujian yang akhirnya mencelakakan dirinya. Karenanya, apakah karamah itu menjadi anugerah ataukah istidraj? Itu sepenuhnya tergantung pada orangnya. Jika dirinya memang mempunyai kualitas mental dan spiritual yang baik, mempunyai ketahanan moral yang kuat, maka ia akan sadar dan paham bahwa karamah yang dia terima dari Allah itu sesungguhnya ujian yang berat, dan ia pun tidak akan sembarangan menggunakannya. Sebaliknya, ia akan sembunyikan serapat-rapatnya agar tidak diketahui oleh orang lain. Karamah tersebut kemudian membawanya kepada peningkatan keimanan, ketakwaan, dan kesalehan. Karenanya, karamah itu bukan menjadi penghalang, melainkan justru menjadi media bagi seorang wali atau sufi untuk semakin dekat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwujudkan dalam perbuatan dan perilaku yang baik. Oleh sebab itu, jangan terburu-buru silau atau terkesan dengan karamah. Ketika ada orang yang mempunyai keistimewaan tertentu, jangan buru-buru memandang dia sebagai wali atau orang yang suci dan dekat dengan Allah. Bisa jadi orang itu sedang diuji oleh Allah dengan kemampuannya. Cara paling sederhana untuk membedakan apakah orang yang dianugerahi keistimewaan itu tergolong sebagai wali Allah atau malah orang yang sedang mendapatkan istidraj adalah melihat perilakunya. Bagaimana ibadahnya kepada Allah. Jika perilakunya buruk dan jahat, suka mencelakai dan menyakiti orang lain, suka memfitnah, suka memprovokasi, suka mengadu domba, suka merampas hak-hak orang lain, suka menindas, suka berbohong dan menipu dan sejenisnya, maka orang tersebut jelas bukan wali, melainkan orang yang sedang mendapatkan ujian ataupun istidraj. Abu Yazid Al-Bustami pernah berkata, kalau kamu melihat seseorang yang diberi karamah sampai ia terbang di udara, jangan kamu tertarik kepadanya, kecuali kalau ia melaksanakan ajaran-ajaran agama dan menghentikan segala apa yang dilarang agama dan membayarkan kewajiban syariat. Contoh karamah yang disebutkan dalam Al-Quran diantaranya adalah firman Allah tentang Maryam, ibunda Nabi Isa alaihi salam. Firman Allah, maka Tuhannya menerimanya sebagai nazar dengan penerimaan yang baik dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik, dan Allah menjadikan Zakaria pemeliharanya. Setiap Zakaria masuk untuk menemui Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakaria berkata, hai Maryam, dari mana kamu memperoleh makanan ini? Maryam menjawab, makanan itu dari sisi Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya tanpa hisab. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 37. Karamah Allah juga ada dalam kisah Ashabul Kahfi dan sejumlah keajaiban yang muncul terhadap mereka, seperti anjing yang berbicara dengan mereka. Kemudian kisah Zulkarnain dan kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak diberikan kepada orang lain. Segala keistimewaan yang muncul dari tangan Khidir alaihi salam, yakni perkara-perkara yang berbeda dengan kebiasaan atau nalar masyarakat umum, juga bisa termasuk karamah Allah. Lalu, karamah yang disebutkan dalam sunnah juga tercermin dalam beberapa contoh. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Nabi SAW yang bersabda, tak seorang pun berbicara ketika masih dalam ayunan kecuali 3 bayi, Isa bin Maryam, bayi di masa Juraij, dan seorang bayi yang lain. Juraij dalam sejarahnya merupakan seorang hamba yang taat dan beriman kepada Allah di masa Bani Israel. Konon Juraij memiliki seorang ibu. Pada suatu hari dia sholat, tiba-tiba ibunya memanggil, Juraij, panggil si ibu. Tuhan, apakah aku meneruskan sholat atau memenuhi panggilan ibu? Kata Juraij dalam hatinya. Namun Juraij tetap sholat hingga panggilan ibunya terulang lagi. Juraij terus sholat lagi hingga ibunya pun merasa jengkel, lantas berdoa,
Ya Allah, jangan kau ambil nyawa Juraij hingga wajah seorang pelacur engkau tampakkan di hadapannya. Terkabullah doa sang ibu. Pelacur ini berkata pada banyak orang, aku akan menggoda Juraij hingga ia mau berzina. Pelacur itu pun mendatangi tempat Juraij, namun gagal menggodanya. Di dekat surau Juraij ada seorang pengembala yang biasa tidur di dekat suraunya. Ketika Juraij menolak tawaran sang pelacur, pelacur itu beralih merayu si pengembala. Dan pengembala itu pun mau menyetubuhinya. Akhirnya pelacur itu hamil. Ketika melahirkan, orang-orang menanyakan anak siapa gerangan. Pelacur itu menjawab, ini anak Juraij. Lalu kaum Bani Israel mendatangi suraunya, merobohkan dan memaki-maki Juraij. Ketika itu Juraij sedang sholat, lantas berdoa kepada Tuhannya dan mendekati si bocah. Hai bocah, siapa ayahmu? Tanya Juraij. Bocah itu menjawab, ayahku adalah pengembala. Kaum Bani Israel sangat menyesali tindakannya dan meminta maaf kepada Juraij. Mereka mengatakan pada Juraij, kami akan membangun kembali suraumu. Namun Juraij menolaknya dan dia bangun sendiri seperti bangunan semula. Bayi yang bisa bicara saat ditanya Juraij itu tergolong karamah. Karamah itu diturunkan oleh Allah untuk menolong Juraij yang saat itu mendapatkan musibah karena membuat sakit hati ibunya. Karena kisah dalam hadis ini, selain berbicara soal karamah yang berwujud dalam sosok seorang bayi, juga berkisah soal nilai moral berupa jangan sampai seseorang menyakiti hati ibunya.